Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimi Desya Pratiwi. Saya mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang muncul dalam periode tertentu. Fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum ada 5. Yang pertama, fungsi historis, yaitu pencatatan dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan mengenai penggolongan nama akun. Yang keempat, ada fungsi instruksi, yaitu catatan dalam jurnal menampilkan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Yang kelima, fungsi informatif, yaitu catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Tujuan jurnal umum. Jurnal umum dibuat oleh perusahaan dengan tujuan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari transaksi keuangan. Selanjutnya adalah kelompok akun. Di sini ada 5 kelompok akun. Yang pertama, harta. Di dalam harta ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sewa dibayar di muka. Pada kelompok utang ada utang usaha dan utang bank. Pada kelompok modal ada modal dan juga prive. Pada kelompok pendapatan ada pendapatan jasa. Pada kelompok beban ada beban gaji dan juga beban sewa. Selanjutnya ialah mekanisme debit kredit. Pada kelompok harta, kalau bertambah di debit dan berkurang di kredit, saldo normalnya berada di sebelah debit. Pada kelompok utang, bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Saldo normal utang berada di sebelah kredit. Pada kelompok modal, kalau bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, saldo normal modal ialah kredit. Dan pada kelompok pendapatan, kalau bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, saldo normal pendapatan ialah kredit. Dan terakhir, ada kelompok beban, kalau bertambah di debit dan berkurang di kredit, saldo normal beban adalah debit. Selanjutnya ialah bentuk jurnal umum. Sebelum membuat format jurnal umum, kita harus menuliskan judul terlebih dahulu. Yang pertama ialah nama perusahaan, yang kedua jenis laporan, yang ketiga periode laporan. Nah, pada format jurnal umum, nomor 1 ialah nomor halaman, nomor 2 tanggal terjadinya transaksi, nomor 3 nama akun, nomor 4 preferensi, nomor 5 debit, dan nomor 6 adalah kredit. Agar sama-sama lebih paham, mari kita lihat contoh soal transaksi yang terjadi pada penjahit amanah milik Tuan Jun selama bulan pertama Agustus 2020. Kita masuk ke transaksi pertama. Sebelum masuk ke format jurnal umum, kita harus membuat judul terlebih dahulu. Yang pertama, nama perusahaan, yaitu penjahit amanah. Yang kedua, judul laporan, yaitu jurnal umum. Yang ketiga, periodenya, yaitu 31 Agustus 2020. Halaman pertama. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Jun menginvestasikan uang senilai 20 juta sebagai modal awal. Akun-akunnya adalah kas. Kas bertambah di debit 20 juta. Mengapa kas? Karena menginvestasikan uang artinya kita menerima uang. Uang sama dengan kas. Kas termasuk ke dalam kelompok harta. Harta bertambah di debit. Selanjutnya modal. Modal bertambah di kredit sebesar 20 juta.
Mengapa modal? Karena Tuan Jun menginvestasikan uang ini sebagai modal awal. Modal kalau bertambah itu di kredit sebesar 20 juta. Pengalaman kedua, tanggal 8 Agustus 2020, membeli perlengkapan jahit senilai 2 juta secara kredit. Akunnya adalah perlengkapan di debit sebesar 2 juta. Mengapa perlengkapan? Karena kita baru membeli perlengkapan baru. Perlengkapan masuk ke dalam kelompok harta. Harta kalau bertambah itu di debit. Yang kedua, utang usaha di kredit bertambah 2 juta. Mengapa utang usaha? Karena kita belum membayar perlengkapan yang sudah kita beli tadi. Utang usaha kalau bertambah itu di kredit sebesar 2 juta rupiah. Halaman ketiga, tanggal 10 Agustus 2020, membayar sewa tempat usaha untuk 6 bulan ke depan sebesar 1 juta. Jadi akunnya adalah sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 1 juta. Mengapa sewa dibayar di muka? Karena kita telah membayar sebuah tempat tapi belum menempatinya. Sewa dibayar di muka termasuk ke kelompok akun harta. Harta bertambah di debit 1 juta. Yang kedua, kas. Kas berkurang di kredit 1 juta. Mengapa? Karena kita telah mengeluarkan uang untuk membayar sewa tersebut. Kas masuk ke dalam kelompok harta. Harta berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Halaman keempat, tanggal 14 Agustus 2020, telah menyelesaikan pekerjaan menjahit pakaian senilai 2 juta. Baru menerima pembayaran sebesar 500.000 rupiah. Akun-akunnya adalah kas bertambah di debit sebesar 500.000 rupiah. Mengapa? Karena kita baru menerima uang dari pelanggan sebesar 500.000 rupiah. Kas termasuk dalam kelompok harta. Harta bertambah di debit. Yang kedua, piutang. Piutang bertambah di debit sejumlah 1.500.000. Mengapa piutang? Karena pelanggan belum membayar sisa dari pekerjaan yang telah kita selesaikan. Piutang termasuk ke dalam kelompok harta. Harta kalau bertambah itu di debit sebesar 1.500.000. Yang selanjutnya ada pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 2 juta. Mengapa pendapatan jasa? Karena kita telah menyelesaikan suatu pekerjaan jasa. Pendapatan jasa itu termasuk kelompok pendapatan. Pendapatan kalau bertambah itu di kredit sejumlah 2 juta rupiah. Halaman kelima, tanggal 28 Agustus 2020, membayar gaji 2 orang karyawan masing-masing 500.000 rupiah. Nah, di situ soalnya adalah masing-masing 500.000. Yang harus dibayar adalah 2 orang karyawan. Jadi 500.000 dikalikan 2 sama dengan 1 juta rupiah. Akun-akunnya adalah beban gaji bertambah di debit sebesar 1 juta. Mengapa beban gaji? Karena kita membayar gaji karyawan. Beban gaji termasuk kelompok akun beban. Beban kalau bertambah itu di debit. Yang selanjutnya adalah kas. Kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Mengapa kas dan berkurang? Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji 2 orang karyawan. Dan kas termasuk ke dalam kelompok harta. Apabila harta berkurang, itu diletakkan di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Adalah jurnal umum yang kita kerjakan bersama tadi. Setelah kita menyelesaikan semua transaksinya, kita jumlahkan debit dan kreditnya. Apakah hasilnya balance atau tidak?
Kalau debit dan kreditnya tidak balance, artinya ada kesalahan dalam menganalisis transaksinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Peran buku besar. Peran buku besar ada 3. Yang pertama, tempat mencatat posisi perubahan laporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi secara efisien dan efektif bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Selanjutnya adalah posting. Apa itu posting? Posting adalah proses-proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar. Pertama, membuat format buku besar. Di pojok kiri atas kita beri nama akun. Contohnya kas, piutang, atau perlengkapan, dan lain-lain. Di pojok kanan atas kita beri nomor akun. Contohnya 100, 200, 300, 400, atau 500. Pada kolom pertama dan kedua kita isi tanggal, bulan, dan tahun. Pada kolom ketiga kita isi keterangan. Pada kolom keempat kita isi referensi. Referensi di sini maksudnya jurnal umum pada halaman keberapa. Pada kolom kelima kita tulis debit. Pada kolom keenam kita tulis kredit. Pada kolom ke-7 dan 8 ada saldo di debit dan saldo di kredit. Ada 8 akun yang digunakan dalam perusahaan penjahit amanah. Yang pertama, pada kelompok akun harta ada kas dengan kode akun 100, ada piutang dengan kode akun 101, ada perlengkapan dengan kode akun 102, ada sewa dibayar di muka dengan kode akun 103. Kelompok kedua ada utang. Ada utang usaha dengan kode akun 200. Pada kelompok yang ketiga ada modal, yaitu modal dengan kode akun 300. Pada kelompok keempat ada pendapatan dengan kode akun 400. Pada kelompok kelima ada beban dengan kode 500 untuk beban gaji. Ini adalah jurnal umum yang di dalam transaksinya ada akun kas. Mengapa ada akun kas? Karena kita akan membuat buku besar kas yang pertama. Pada buku besar kas dengan kode akun 100, kita memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar setiap akunnya. Akun yang pertama adalah kas. Kita tulis keterangannya sesuai dengan transaksi apa yang ada di dalam soal. Pada tanggal 1, keterangan yang kita tulis adalah menginvestasikan uang karena Tuan Jun menginvestasikan uangnya. Untuk referensinya, jurnal umum halaman pertama, karena kita membuat transaksi jurnal umum tanggal 1 pada halaman pertama. Di debit sebesar 20 juta. Jadi saldo akhirnya ada di debit sebesar 20 juta. Pada tanggal 10 kita tulis keterangannya pembayaran sewa karena pada transaksi 10 kita melakukan pembayaran sewa tempat usaha. Referensinya jurnal umum halaman ketiga di kredit sebesar 1 juta rupiah. Saldo akhirnya dengan mengurangkan debit 20 juta dikurang kredit 1 juta sehingga menghasilkan saldo di debit sebesar 19 juta. Pada tanggal 14 keterangannya menerima pembayaran
Mengapa? Karena tadi kita menerima pembayaran dari pelanggan. Referensinya jurnal umum halaman keempat sebesar 500.000 di sebelah debit. Jadi saldo akhirnya dengan menambahkan 19 juta di debit ditambah 5 juta di debit, hasilnya adalah 19.500.000 di sebelah debit. Pada tanggal 28 membayar gaji. Referensinya jurnal umum halaman kelima sebesar 1 juta di kredit. Jadi saldo akhirnya adalah dengan mengurangkan 19.500.000 di debit dikurangkan 1 juta di sebelah kredit. Hasilnya adalah 18.500.000 di sebelah debit. 18.500.000 inilah saldo akhir dari kas. Kita lanjut ke buku besar yang berikutnya, yaitu piutang dengan kode akun 101. Pada tanggal 14, keterangan yang kita tulis adalah mencatat piutang dengan referensi jurnal umum halaman keempat di sebelah debit sebesar 1.500.000. Jadi saldonya berada di sebelah debit sebesar 1.500.000. 1.500.000 adalah saldo terakhir dari piutang. Selanjutnya kita masuk ke buku besar perlengkapan dengan kode akun 102. Pada tanggal 8, keterangan yang kita tulis ialah membeli perlengkapan dengan referensi jurnal umum halaman kedua di sebelah debit sebesar 8 juta rupiah. Jadi saldonya berada di debit sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke buku besar sewa dibayar di muka dengan kode akun 104. Pada tanggal 10 dengan keterangan menyewa sebuah tempat usaha. Referensinya jurnal umum halaman ketiga di sebelah debit sebesar 1 juta. Jadi saldo akhirnya juga di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah. Kita lanjut ke buku besar selanjutnya, yaitu utang usaha dengan kode akun 200. Pada tanggal 8, keterangan yang kita tulis adalah belum membayar perlengkapan dengan referensi jurnal umum halaman kedua di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi saldo akhir utang usaha adalah kredit sebesar 1 juta rupiah. Kita lanjut ke buku besar yang berikutnya, yaitu modal dengan kode akun 300. Pada tanggal 1, keterangan yang kita tulis adalah modal awal dengan referensi jurnal umum halaman pertama di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Jadi saldo akhir modal adalah 20 juta di sebelah kredit. Lanjut ke buku besar berikutnya, yaitu pendapatan jasa dengan kode akun 400. Pada tanggal 14, keterangan yang kita tulis adalah menyelesaikan jasa. Referensinya jurnal umum halaman keempat di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Jadi saldo terakhir pendapatan jasa ialah 2 juta di sebelah kredit. Kita masuk ke buku besar yang terakhir, yaitu beban gaji dengan kode akun 500. Pada tanggal 28, keterangannya ialah membayar gaji. Referensinya jurnal umum halaman kelima dengan debit sejumlah 1 juta. Jadi saldo akhir beban gaji ialah 1 juta di sebelah debit. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar-daftar yang memuat saldo-saldo buku besar yang ada di dalam suatu perusahaan. Kapan neraca saldo dibuat? Neraca saldo dibuat pada akhir periode setelah posting transaksi jurnal umum telah selesai dibuat. Apa tujuan neraca saldo? Pertama, menguji kesamaan jumlah debit dan kredit pada buku besar. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Setelah buku besar selesai dibuat, kita langsung masuk ke format neraca saldo. Jangan lupa untuk menuliskan judul, itu penjahit amanah,
neraca saldo periode 31 Agustus 2020. Setelah itu kita masukkan buku besar tersebut ke dalam tabel neraca saldo. Setelah itu kita jumlahkan debit dan kreditnya, apakah balance atau tidak. Pengerjaan yang kita lakukan ini hasilnya balance, debit dan kreditnya sama sebesar 23 juta. Artinya pengerjaan yang kita lakukan telah benar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang penjelasan saya mengenai materi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.